Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo. Saya berasal dari Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan jurusan Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia dengan nomor induk mahasiswa 9222003. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester yang diadakan oleh mata kuliah Agama Islam yang dipimpin oleh Pak Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang membuat Anda yakin dengan keberadaan Allah di dalam kehidupan Anda? Yang membuat saya yakin yaitu akan kebesarannya, ciptaannya yang luar biasa, terutama kepada Al-Quran, yang dimana isi Al-Quran itu selaras dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Contohnya itu seperti pola magnet atau magnet bumi yang dijelaskan juga di dalam Al-Quran, yang dimana manusia dapat berjalan di atas permukaan bumi. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda merasakan kebebasan Allah? Saya merasakan kebebasannya yaitu dengan kita sebagai manusia dibebaskan untuk menghirup udara yang tanpa batas ini sepanjang hidup kita atau tanpa henti. Selain itu, saya merasa tenang ketika mengingatnya walaupun dalam keadaan atau cobaan yang berat sekalipun. Kemudian kehidupan yang berjalan terus-menerus yang secara teratur. Maksudnya itu jadi setiap hari itu ada pergantian malam, pergantian pagi, jadi pagi, siang, sore, malam itu runtut setiap harinya berputar secara teratur. Itu tersusun sedemikian rupa secara sempurna. Nah, soal yang ketiga yaitu bagaimana hubungan Anda dengan Allah mempengaruhi keputusan-keputusan yang Anda ambil. Saya selalu mempertimbangkan keputusan-keputusan saya sebelum saya eksekusi keputusan tersebut, yang dimana kita semua mengetahui bahwa Allah itu tidak tidur, selalu mengawasi kita, selalu mencatat amal baik dan buruk kita sepanjang hidup tanpa henti sekalipun. Karena kita juga tahu setelah di dunia ini akan ada kehidupan yang abadi, yang dimana dipengaruhi oleh perilaku-perilaku kita selama ada di dunia ini. Jadi kita perlu bersikap baik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Soal yang keempat yaitu, apa pelajaran hidup paling berkesan bagi Anda dari kisah Nabi Muhammad SAW? Yaitu menurut saya keberanian beliau untuk terus selalu berkata benar meskipun tidak diterima oleh lingkungannya. Dari situ mengajarkan saya untuk selalu berpegang teguh pada prinsip kita masing-masing. Jadi kita harus tetap dalam prinsip kita, tidak teguh atau goyang karena omongan-omongan di lingkungan sekitar kita. Soal yang kelima yaitu, jika Anda bisa bertemu Rasulullah, hal apa yang akan Anda tanyakan ke beliau? Saya akan menanyakan kepada beliau bagaimana cara menjadi seorang muslim yang baik, yang bisa diterima oleh Allah di zaman yang penuh kemaksiatan ini, atau di zaman penghujung dari zaman-zaman sebelumnya atau akhir zaman ini. Untuk soal yang keenam yaitu, bagaimana Anda mencontoh sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan Anda sehari-hari? Itu seperti sifat-sifatnya beliau atau sifat perilakunya beliau yang dimana penuh dengan kesabaran, tutur kata yang lembut, penuh keadilan, jadi tidak membeda-bedakan satu sama lain. Lalu beliau itu tidak berlebihan. Mungkin itu yang bisa saya contoh dari sifat-sifatnya beliau. Untuk selanjutnya yaitu nomor 7, soalnya yaitu, apa yang Anda anggap sebagai tujuan hidup Anda dan bagaimana itu sejalan dengan ajaran Islam? Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, yang bisa membantu sesama manusia bahkan makhluknya, yang tidak mengecewakan atau menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, saya ingin membuat orang tua saya bahagia dan berbakti kepadanya. Dari kedua hal tersebut, intinya saya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita menjauhi semua larangannya. Jadi berbuat perilaku yang baik. Untuk soal nomor 8 yaitu, apa makna kebahagiaan sejati bagi Anda dan bagaimana Islam membimbing Anda?
menurut saya ini cukup dengan bersyukur, yang dimana dengan bersyukur kita bisa mengerti makna kebahagiaan sejati. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu dengan kita bersyukur, kita tidak merasa kekurangan, kita bisa menghargai pencapaian kita yang sudah maksimal, yang sampai titik ini. Jadi cukup dengan bersyukur kuncinya. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 9. Soalnya yaitu ayat Al-Quran apa yang paling menyentuh hati Anda dan mengapa? Menurut saya ini memotivasi saya juga, yaitu surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, di situ itu diucapkan atau ditulis dalam 2 kalimat sekaligus atau 2 ayat sekaligus, yang dimana artinya sama, yaitu sudah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, Allah pasti di situ berjanji kepada kita untuk terus bersabar dan terus bersemangat, karena ketika kita mengalami cobaan yang berat, pasti akan ada kemudahan setelah itu. Allah menjanjikan itu dengan menuliskannya di dalam 2 ayat sekaligus, bahkan beriringan ayatnya. Untuk nomor 10 yaitu soalnya dalam situasi sulit, bagaimana Al-Quran memberikan Anda kekuatan dan panduan. Di sini saya mencoba untuk terus menguatkan hati, lalu mengingat ayat-ayat Al-Quran tentang kesabaran, tentang bertawakal. Selain itu juga balik lagi ke surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, yang dimana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kita harus tetap semangat untuk terus menjalani hidup ini. Semangat. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban-jawaban saya tentang ulangan tengah semester ini. Mohon maaf kalau semisalnya ada tutur kata yang salah, atau semisalnya dari jawaban saya yang kurang tepat, mohon untuk diperbaiki. Apabila terdapat juga dari kata-kata yang belibet, saya mohon maaf. Mungkin itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.